Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ini pembukaan, jadi kita tidak membaca kitab, mungkin bisa dikatakan halal bihalal ya. Kita meminta ridho, meminta maaf sepanjang pengajian setahun kemarin. Jika ada yang salah, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Kemudian kita diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah hingga kita mencapai akhir yang baik, disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang membantu dakwah, mulai dari tim pembangunan majlis yang sampai sekarang sedang berlangsung. Ada Pak Jamal, ada Pak Iwan, ada Pak Munawar, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Semoga Allah balas kebaikan mereka, Allah ganti menjadi pahala yang berlimpah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari media ada Ami Alwi Albar, ada Ustadz Farid. Terima kasih banyak, jazakumullah khairat katsira. Kemudian dari tim yang mengantar saya, tim driver, itu ada Pak Romli, ada Pak Munawar, ada Ustadz Farid, kemudian siapa lagi? Pak Hasnin, kemudian Ais Al-Bugis, Kak Helmi, dan semua dah yang ikut terlibat di dalam dakwah. Semoga nanti dibalas bukan oleh saya, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berjuang di dalam dakwah, dibalas oleh Allah dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang pesantren, ada Ustadz Ahmad bin Usman, ada banyak para asatidzah di sana, Ustadz Khalid, Ustadz Omin, Ustadz Yasir, semua yang turut membantu pesantren. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala yang berlimpah kepada mereka semua. Kita niatkan baca Fatihah, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, sehatul afiat, panjang umur, taat fil istiqamah, dijauhkan daripada ma'asi, dari maksiat-maksiat, diberikan kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah, didapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan semua aulia wa salihin. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Amin, para imam, muadzin, orang tua-tua yang hadir, saya secara pribadi dan juga mewakili Majlis Ta'lim Darul Mawaddah, kami memohon maaf jika selama ini ada kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan seluruh orang tua-tua kita sehat walafiat, panjang umur, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, fil firdaus a'la ma'a habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, halal bihalal ini pertama kali diadakan, setahu saya itu istilah ini hanya ada di Indonesia. Ya. Ini kan masih suasana Lebaran lah, dekat dari Syawal. Nah, halal bihalal ini pertama kali dibuat dan diadakan pada tahun 1948 Masehi, pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ceritanya itu, kronologisnya, Insinyur Soekarno selaku presiden di zaman tersebut melihat suasana politik yang tidak kondusif, maka beliau meminta usulan dari seorang kiai besar
yang juga termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, juga sebagai delegasi Hijaz, yang dimana di masa beliau itu ada rencana memindahkan makamnya Nabi untuk keluar dari masjid. Tapi delegasi yang diutus di Indonesia, termasuk salah satunya kiai yang memperkenalkan istilah halal bihalal, yaitu bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau dilahirkan tahun 1888 Masehi, wafat 1971 Masehi. Alhamdulillah delegasi Indonesia ini datang bertemu Raja Saudi Arabia di zaman itu untuk memprotes agar kuburan Nabi jangan dipindahkan, tetap di tempat tersebut. Dan permintaan itu akhirnya diterima. Dan sampai sekarang kuburan Rasul SAW tidak berubah. Dari mulai awal beliau dimakamkan sampai sekarang, disitulah posisi kuburannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertepatan di bulan suci Ramadan, tepatnya pertengahan Ramadan, Insinyur Soekarno meminta saran, meminta usulan dari kiai sepuh tersebut, bagaimana agar mendinginkan suasana politik Indonesia. Maka sang kiai mengusulkan buatlah pertemuan silaturahmi. Jadi halal bihalal itu sebenarnya istilah awalnya silaturahmi, tapi karena istilah ini sudah populer di tengah kalangan masyarakat, beliau coba berinovasi agar lebih menarik lagi. Maka dirubah silaturahmi dengan istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal bukan bermakna meminta halal, bukan. Tapi maknanya adalah menyelesaikan masalah. Dari kata halla yahillu, itu artinya halal mushkilata atau al-mas'alata. Jadi menuntaskan masalah, menyelesaikan masalah, itu namanya halal bihalal. Walhasil usulan itu diberikan kepada Insinyur Soekarno, dan Insinyur Soekarno juga menyetujui hal itu. Dibuatlah pertemuan, diberikan nama halal bihalal, sampai sekarang istilah itu digunakan. Halal bihalal ini memiliki banyak hikmah, ya, banyak hikmah, banyak nilai-nilai filosof kebaikan di dalamnya. Dan bukan hanya kegiatan halal bihalal yang memiliki hikmah. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu punya makna yang tersembunyi, punya manfaat yang tersembunyi, memiliki hikmah yang tersembunyi. Seorang ulama besar yang ada di Mesir bernama Syekh Ali bin Ahmad Al-Jarjawi Al-Hambali, itu menulis satu mahakarya beliau berjudul Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Kitab itu membahas tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan, mulai dari wudu sampai melaksanakan ibadah haji. Ternyata diuraikan satu persatu, semuanya itu memiliki rahasia-rahasia yang luar biasa, memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa, yang kadangkala akal kita belum mampu untuk menggali itu. Demikian juga halal bihalal. Halal bihalal ini memiliki hikmah dan nilai-nilai filosofi. Filosofi di sini bukan berarti ilmu filsafat, tapi filosofi artinya ada kebaikan yang tersembunyi sangat dalam. Sehingga Imam Malik bin Anas yang dilahirkan tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, beliau menyatakan al-aqil idza takallama tafalsafa wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal apabila berbicara dia berfilsafat terlebih dahulu. Maksud Imam Malik berfilsafat itu artinya dia berpikir secara mendalam ucapan-ucapan yang akan dia sampaikan, apakah itu ada manfaat atau mudarat. Nah, itu namanya tafalsafat, berpikir secara mendalam. Memang diambil dari kata filsafat. Filsafat itu artinya kita berpikir secara mendalam. Wal jahil
idza takallama tafallata. Nah, orang bodoh kalau berbicara dulu baru berpikir. Tapi orang berakal berpikir dulu baru dia berbicara. Karena lisan ini sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Kita tidak menjaga lidah kita ini dengan baik. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah menyatakan al-lisanu kal asad. Lidah manusia ini seperti singa. Idza hafiztahu harasak. Kalau kau jaga lidahmu, dia akan menjagamu. Wa idza atlaqtahu qatalak. Tapi ketika kau lepaskan lidahmu itu, dia akan membunuhmu. Jadi nilai-nilai yang terkandung di halal bihalal itu sangat banyak dan memiliki manfaat dan landasan hukum di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai kebaikan yang pertama yang ada di dalam kegiatan halal bihalal yaitu silaturahmi. Kita bisa saling bersilaturahmi, saling bertatap muka, bermuajahah. Ini perintahnya Allah, ini perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dilahirkan tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya dari sahabat bernama Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala memiliki sifat penyayang, Ar-Rahman. Nah, rahim, silaturahim itu diambil dari kata kasih sayang. Ar-Rahimu sijnatun minar Rahman. Kasih sayang itu adalah bagian daripada anugerah dari Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menyambung ya silaturahmi, maka saya Allah akan menyambungnya. Tapi kalau kau memutuskan, maka saya Allah akan memutuskannya. Nah, itu sabda Rasul SAW terkait tentang masalah silaturahim. Kemudian yang kedua daripada acara halal bihalal yaitu ijtihad wal ijtima'. Kita menjadi bersatu padu. Ini perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul SAW mengumpamakan orang-orang beriman seperti satu bangunan yang utuh. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Wa fir riwayah al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesama orang beriman itu bagaikan satu rumah, dia menguatkan satu dengan lainnya. Nah, di dalam halal bihalal ada hikmah tersebut, kita menjadi bersatu sesama kaum muslimin. Hikmah yang ketiga, tasamuh. Halal bihalal itu mengandung kebaikan meminta maaf dan memberi maaf. Itu juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khudhil afwa ya khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengetahui, al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Nah, sifat Allah yang kita bacakan sepanjang Ramadan, salah satu sifat utamanya Allah, sifat jamalnya Allah adalah al-afu. Allah Ta'ala sang pemberi maaf. Jadi kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sifat jamalnya Allah al-afu, yaitu pemaaf. Kita bacakan sepanjang Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, Kau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku.
Nah, afu itu adalah Asmaul Husna, nama-nama indahnya Allah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama indah tersebut. Wa fil hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu Tirmidzi fi sunanih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama yang indah. Siapa yang menghafal dan mengamalkan nama-nama indah tersebut, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Afu, nama Allah yang artinya Maha Pemaaf. Beda dengan Al-Ghaffar. Kalau Al-Afu ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juga dijelaskan dalam kitab Syarhul Asma'il Husna, Al-Imam Zarwuq menjelaskan makna al-afu itu adalah huwallazi yamhus sayyi'at. Allah Ta'ala jika ada hamba yang bertobat kepadanya, semua kesalahan hamba itu Allah hapus. Itu sifat al-afunya Allah, dihapus tanpa tersisa. Jadi dosa sebesar apapun, jika seorang hamba itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghapus seluruh dosanya. Oleh sebab itu di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa. Tukhti'una bil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku ampuni seluruh dosa kalian. Hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam law da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, jikalau engkau berdoa padaku, memohon ampun padaku atas dosa-dosamu, engkau meminta ampun, pasti aku ampuni semua dosa kalian, dan aku tidak peduli seberapa besar dan seberapa banyak dosa kalian. Nah, itu sifat al-afunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghapus seluruh dosa-dosa hambanya yang bertobat. Setelah itu wa yatazawazu anil ma'asi, semua maksiatnya Allah lupakan. Allah tidak ingat lagi. Allah lupakan semua maksiatnya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatrukul uqubat, dan Allah meninggalkan mengazab dia, mengsanksi dia ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba melakukan dosa, Allah tidak segera mengazabnya, bahkan tidak segera mencatat sebagai dosa. Diberikan kesempatan sampai 6 jam. Kalau 6 jam dia belum bertobat, baru diperintahkan malaikat menulis amalan dosanya tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zalam. Ini menunjukkan sifat rahmatnya Allah lebih luas dari kemurkaannya. Inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termaktub di arsy-Nya Allah. Inna rahmati sabagat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Halal bihalal kalau kita perhatikan punya kaitan dengan Idul Fitri dan punya kaitan dengan simbolnya, ketupat. Kalau kita perhatikan ada simbol ketupat di hari raya Idul Fitri. Itu juga hanya menjadi satu simbol hari raya di Indonesia khususnya. Siapa yang pertama kali membuat simbol ketupat? Mereka adalah para wali-wali terdahulu, khususnya Wali Songo. Mereka membuat simbol ketupat di setiap hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali suci, sebagaimana penjelasan Syekh Ibrahim Bajuri. Kenapa yang dipilih ketupat? Ketupat itu adalah simbol hati seorang manusia. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa, Allah Ta'ala memberikan ampunan sehingga kita menjadi suci bersih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan keikhlasan, diampuni dosa-dosanya. Tapi kan ada juga hubungan sesama manusia, maka dibuatlah satu tradisi meminta maaf, sehingga ibadah kita secara vertikal dan horizontal, baik kepada Allah dan sesama manusia, itu menjadi sempurna. Kalau sudah sempurna, maka hati kita ini disebut dengan ketupat. Ketupat itu artinya apa? Meminta maaf atau mengakui salah. Arti dari ketupat, ngaku lipat, ngaku lipat, ngaku lipat, ngaku mengaku, lipat salah. Itu arti ketupat. Jadi para aulia terdahulu, mereka membuat simbol itu ada filosofinya, ada hikmah-hikmahnya, ada ilmu-ilmunya. Jadi ketika sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sholat tarawih, puasa, kemudian juga kita tadarus Al-Quran, maka sampai selesai Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah, disempurnakan lagi meminta maaf kepada manusia agar tidak ada hubungan-hubungan dosa yang akan terikat sampai hari kiamat kepada manusia. Kalau sudah demikian baru disebut Idul Fitri, dia sudah suci. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta, kullu mauludin yulad alal fitrah. Kalau sudah suci dia bagaikan anak bayi yang baru lahir. Setiap yang terlahir dalam keadaan suci. Suci yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika bayi itu lahir adalah al-fitrah. Nah, makanya namanya Idul Fitri, kembali kepada suci. Maka yang menjadi suci apa? Simbol ketupat itu hati. Ketupat itu disimbolkan seperti hati. Kemudian ada 4 sudut daripada ketupat. Itu menandakan atau mengisyaratkan bahwa manusia itu memiliki 4 jenis hati. Dan ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulub arba'atun. Hati manusia ada 4 jenis. Yang pertama, qalbun ajrad fihi siraj yazharu fadzalika qalbul mu'mini. Yang pertama, hati yang bersih. Kalau hati ini bersih, maka ada cahaya dalam hati tersebut. Ini hatinya siapa? Hatinya orang beriman. Ini jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qalbun aswadu mankus. Jenis hati yang kedua, hati yang hitam terbalik. Fadzalika qalbul kafir. Itulah hati orang-orang kafir. Ada jenis hati yang ketiga, Nabi sebutkan qalbun marbutun ala gilafih. Fadzalika qalbul munafik. Hati yang terikat dengan bungkusan. Jenis hati ketiga ini disebut dengan hatinya orang munafik. Kemudian jenis hati yang keempat, qalbun musaffahun fihi imanun wan nifaq. Hati yang datar, di dalamnya ada keimanan dan juga ada kemunafikan. Itu hati orang muslim yang banyak melakukan maksiat. Dia kadangkala beriman, lagi naik dia taat, tapi kadangkalanya kalau sudah turun bablas, hampir mendekati daripada nifak. Ini 4 jenis hati diisyaratkan dengan 4 sudut ketupat. Ketupat sudutnya 4, itu melambangkan 4 hati manusia atau 4 jenis hati manusia. Yang paling tertinggi yang pertama tadi, qalbun ajrad, hati yang bersih, hati yang suci. Kalau hati ini bersih, hati ini suci, saya istilahkan dengan kata hati qalbun ya, karena nanti kalau pendalaman ulama itu menjelaskan qalbun itu jantung. Imam Ghazali mengatakan qalbun itu tidak berfisik. Ada yang berfisik, ada yang tidak berfisik. Ibnu Sina mengatakan qalbun itu yang memompa darah. Jadi kata qalbun itu masih diperdebatkan, apakah maknanya hati, apakah maknanya jantung, apakah maknanya sesuatu yang tidak berbentuk, tidak berfisik, tapi dia berupa cahaya. Maka selalu diistilahkan hati nurani. Hati nurani, nurani itu bahasa Arab dari kata cahaya, nur.
qalbun nuraniyun, hati yang bercahaya. Nah, itu pembahasan di dalam tema-tema ilmu tasawuf tentang definisi hati. Tapi yang luar biasa ini ketupat yang ditradisikan dan disimbolkan oleh para wali, khususnya Wali Songo, ternyata filosofinya sangat dalam. 4 jenis hati manusia itu 4 sudut. Ketupatnya adalah hati. Nah, hati yang paling tertinggi derajatnya hati yang bercahaya. Kapan hati itu bercahaya? Kalau kita buka ketupatnya, warnanya apa? Putih. Ketupat tidak ada yang warna hitam. Ketupat warnanya putih. Artinya apa? Kalau sudah melakukan kebaikan kepada Allah lewat ibadah, bukan kebaikan kepada Allah, hak-hak Allah, kewajiban Allah kita tunaikan dengan sempurna, dan juga kita berperilaku baik sesama manusia, maka hati ini akan menjadi putih. Kalau sudah putih ini hati, baru datang yang namanya cahaya. Makanya lihat bagaimana ketupat itu dibungkus dengan janur. Janurnya itu melilit, ya, dia saling melilit satu dengan lainnya. Artinya apa? Untuk mencapai derajat hati yang suci itu perlu kesungguhan, banyak rintangan, banyak tantangan, mujahadah, riyadhah, suluk. Dia tempuh dengan sungguh-sungguh baru bisa mencapai hati yang bersih. Jadi hati yang bersih tidak datang sendiri, tapi kita yang harus berusaha membersihkan hati kita setiap saat sampai nanti dia menjadi putih. Kalau sudah putih bersih hati sebagaimana isi ketupat itu berwarna putih, maka datanglah cahaya. Dalam terminologi tasawuf disebut dengan ja'an nur. Makanya janur itu diambil dari bahasa Arab, ja'an nur. Janur itu artinya telah datang cahaya. Kalau sudah putih hati, maka akan datang itu cahaya. Kalau cahaya sudah ada dalam hati, itu hati ini akan membimbing kita kepada kebaikan. Hati ini akan membuka hakikat. Hati ini akan mengajarkan kita ilmu bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang tidak salah. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang benar. Dan hati ini ketika bercahaya, maka ibadahnya akan khusyuk. Hati ini kalau bercahaya, matanya akan meneteskan air mata jika menyebut nama Allah, jika menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia sudah memutih, datang cahaya. Ja'an nur, janur. Ja'an nur, janur. Kalau sudah putih seperti ini, Allah Ta'ala dekat dengannya. Dekat bukan tempat, tapi pangkatnya dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkatnya dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ab'adan nas mir rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Maka terbalik maknanya, manusia yang paling dekat dengan Allah adalah manusia yang paling lembut dan paling baik hatinya. Maka filosofi yang dibangun oleh para wali songo tentang ketupat itu mencakup makna daripada 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki hanya mengajarkan kita membenahi dan memperbaiki hati kita. Hati ini ketika sudah bercahaya, dia punya tanda-tanda, dia punya indikator-indikator. Hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika Nabi menguraikan makna cahaya yang masuk ke dalam hati. Nabi bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wa anfasah. Sesungguhnya cahaya apabila dia masuk ke dalam hati seseorang, maka dada menjadi luas dan lapang. Faqila lahu, maka ditanya kepada Nabi, fama alamatu dzalika, apa tanda orang yang sudah diberikan cahaya dalam hatinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tandanya adalah 3. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Fikirannya selalu tertuju kepada tujuan utama, yaitu mempersiapkan diri di tempat yang abadi. Kehidupan di dunia dia laksanakan dengan baik. Dia bekerja, dia berkeringat mencari rizki yang halal, itu termasuk daripada ibadah-ibadah jika disertai dengan niat yang baik.
dan juga dengan cara yang baik. Tapi pikirannya itu bukan di dunia. Ini semua dia kumpulkan semata-mata menjadi perantara dia untuk beramal di dunia, sehingga nantinya dia menjadi orang yang bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seseorang pemikirannya seperti itu salah satu tanda, kata Nabi, hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kedua, at-tajafi an daril gurur. Dia tidak tertipu dengan glamornya kehidupan duniawi. Dia tidak tenggelam di dalam foya-foya ketika hidup di dunia ini. Dia tidak tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Maka ini alamat bahwa hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang teramat penting, al-istidad lil mauti qabla nuzuli. Tanda orang yang hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu persiapkan dirinya dengan amal-amal baik sebelum datangnya kematian. Maka jika tiga tanda ini ada di dalam diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berikan cahaya tersebut di dalam hati kita. Nas'alullah Subhanahu wa taala an-nur. Kita minta kepada Allah, Allah berikan cahaya di dalam hati kita. Bahkan sampai di akhirat nanti, orang-orang beriman, mereka doanya adalah meminta cahaya hati tersebut. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, mereka mengatakan, Rabbana, wahai pencipta kami, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu mampu melakukannya. Jadi meminta cahaya hati itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah, satu hal yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara? Nah, ini penting. Kaifiyatu, cara atau manhaj atau metode bagaimana sehingga hati ini bisa bercahaya. Maka sudah diajarkan oleh para ulama, khususnya para ulama yang mereka berkecimpung di dunia tasawuf akhlaki. Ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama asal Uzbekistan, Bukhara, kelahiran sekitar abad kedua atau ketiga Hijriah. Ulama tersebut bernama Al-Imam Al-Kalabadhi. Ia menulis sebuah kitab berjudul At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Di dalam kitab tersebut diisyaratkan dan diuraikan cara-cara agar hati seorang hamba bisa bercahaya. Bahkan kitab ini dinyatakan oleh Imam Suhrawardi, laula ta'arruf ma'araftu tasawuf. Kalau tidak ada kitab ta'arruf, saya tidak akan mengerti dan memahami ilmu tasawuf. Begitu pentingnya kitab ini, sehingga menjadi kitab rujukan atau prolog pengantar sebelum seseorang mempelajari ilmu tasawuf secara mendalam. Cara yang pertama untuk bisa mencapai derajat hati yang Allah berikan cahaya di dalamnya, yaitu takhalli. Kita harus cari tahu penyakit apa saja yang ada di dalam hati kita. Itu yang terlebih dahulu. Analoginya sederhana, seperti kita pergi kepada seorang dokter. Maka yang pertama kali kita sampaikan kepada dokter adalah diagnosa penyakit kita. Kita punya penyakit ini, penyakit itu. Kemudian dokter mengetahui penyakit itu. Setelah itu diberikan resep obat kepada kita. Demikian hati seorang hamba seperti itu. Kita harus cari tahu dulu penyakit yang ada di dalam hati kita. Kalau ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, kita sudah temukan penyakit tersebut, maka kita hilangkan itu. Kita harus hilangkan. Dan selama kita ini bukan nabi, kita bukan rasul, potensi penyakit hati itu selalu ada. Sehingga dikatakan kita harus takhalli, berusaha mencari tahu penyakit hati kita dan berusaha untuk menghilangkannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul Amradul Qulub. Amradul Qulub artinya apa? Penyakit-penyakit hati. Aristoteles diyakini oleh sebagian ulama sebagai ahli hikmah.
Sebagian ulama mengatakan seorang filosof, sebagian ulama menyatakan sudah masuk derajat nubuah. Ada beberapa pendapat tentang Aristoteles, tapi salah satu maqalah beliau itu termaktub dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, karya seorang ulama Hadramaut yang hijrah ke India. Ditulis kitab tersebut, dibaca oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ternyata dalam kitab itu ada maqalahnya Aristoteles, ada nasihatnya Aristoteles. Di antara nasihat yang dikutip dalam kitab tersebut, Aristoteles mengatakan, man lam ya'rif bidaihi lam ya'rif bidawaihi. Jadi ucapannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Siapa orang yang tidak mengetahui penyakitnya, maka dia tidak akan mengetahui obatnya. Makanya di dalam tasawuf kita pertama kali diperintahkan mencari tahu penyakit hati kita dulu. Apa itu penyakit hati? Apakah itu ar-riya, as-sum'ah, at-takabbur, i'jabu nafs, atau membanggakan diri, atau penyakit-penyakit hati lainnya? Itu ketika sudah ditemukan, tahalli, wajib kita hilangkan. Setelah sudah hilang itu penyakit hati yang ada dalam hati kita, baru kita hiasi dengan akhlak-akhlak terpuji dalam hati kita. Namanya tahalli. Ada kitab karya Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau beri judul Syifa'ul Qulub, obat hati. Jadi kalau tadi Ibnu Taimiyah amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati kalau sudah dihilangkan, naik kepada level kedua, Syifa'ul Qulub. Kita obati itu hati kita yang berpenyakit itu. Dengan apa obatnya? Dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau penyakit hatinya sombong, obatnya apa? Rendah hati, tawadhu. Penyakit hatinya ria, pamer amal, ingin dilihat, obatnya apa? Ikhlas. Penyakit hatinya al-bukhlu, kikir, obatnya apa? As-sakha, dermawan, dan seterusnya. Seperti itu konsep yang diajarkan oleh para ulama al-mutasawwifun. Naik ke level ketika level ketiga, disinilah hati bercahaya. Makanya seorang ulama tasawuf mengatakan, namanya Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi. Beliau menyatakan di dalam kitab berjudul Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub artinya memberikan cahaya di dalam hati. Ini sudah magom tajalli. Dia amalkan, dia buktikan hatinya yang sudah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik dalam hatinya akan terwujud dengan perilakunya, tajalli. Kalau sudah demikian, hati menjadi bercahaya. Makanya nama kitabnya Tanwirul Qulub, memberikan cahaya di dalam hati. Kalau ini sudah dilakukan, seorang hamba sudah masuk ke magam tajalli ini, hatinya sudah bersih, maka dia sudah bisa dekat dengan Allah. Dia akan bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Dia bisa dekat dengan para aulia. Dia bisa dekat dengan para ahlul bait Rasul. Dia bisa dekat dengan sesuatu yang baik yang mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Buya Hamka pernah ditanya, apakah di Makkah, mohon maaf, di Makkah ada pelacur? Kota Makkah, kota suci. Buya Hamka mengatakan ada pelacur. Di kota Makkah, kota suci, ada pelacur. Buya Hamka pernah ke Amerika. Kemudian ditanya lagi, engkau kan pernah ke Amerika, apakah di Amerika ada pelacur? Kata Buya Hamka, tidak ada pelacur di Amerika. Bukankah terbalik? Harusnya di Makkah tidak ada pelacur, di Amerika banyak pelacur. Apa maksud filosofinya Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, kalau engkau di dalam hatinya memang sudah niat jahat, walaupun pergi di tempat baik, kau akan temukan kejahatan itu. Kau akan temukan syaitan, walaupun di Makkah. Demikian juga kalau engkau tinggal di Amerika, tapi dalam hatimu adalah memiliki niat ingin mencari kebaikan, maka yang engkau dapatkan malaikat di Amerika, dan engkau tidak akan temukan syaitan. Itu makna yang sangat dalam. Artinya apa? Kalau kita pergi di tempat, sekalipun tempat itu tempat yang buruk sekalipun,
Tapi memang niat pikiran kita ingin mencari kebaikan, maka kejahatan itu tidak akan terlihat, karena kita akan pergi di tempat-tempat yang baik. Tapi sebaliknya, jika dalam hatinya ini sudah ada niat yang buruk, niat yang jahat, walaupun dia pergi di tempat yang baik, dia akan mencari syaitan itu, dan pasti akan ditemukan itu syaitan, walaupun di tempat yang baik. Nah, itu filosofi hati yang dibahas oleh para wali-wali terdahulu. Maka pentingnya niat, tajdidun niat wa islahun niat as-salihah, pentingnya memperbaharui niat, memperbaiki niat kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Makanya Nabi berikan pesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau di sini takwa, pasti di tempat lain takwa. Dimanapun berada kita bertakwa, itu sudah menunjukkan derajat kita, hati kita ini sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit di dalam Islam itu dua, penyakit fisik dan penyakit non fisik. Penyakit fisik obatnya ada di dokter, tapi penyakit non fisik obatnya di para ulama yang mursyidun, ulama yang bisa membimbing dan mendidik hati kita. Ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau menyatakan di dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi tentang kedokteran Nabi Muhammad. Beliau menguraikan al-maradu naw'ani, penyakit ada dua jenis. Yang pertama maradul qulub, penyakit hati. Yang kedua maradul abdan, penyakit badan. Wa huma mazkurani fil Quran, dan dua penyakit ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengklasifikasi penyakit ada dua, penyakit badan, penyakit hati. Penyakit badan dengan penyakit hati, kata beliau Ibnul Qayyim, itu penyakit yang ada di hati lebih berbahaya. Penyakit yang di hati maksudnya tadi ria, sombong, iri hati, hasud, dan lain sebagainya, itu lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena penyakit ini terbawa sampai ke alam barzah. Penyakit ini terbawa sampai ke hari kiamat. Maka Allah tegaskan di dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari kiamat, orang yang membawa hati yang salim. Makna salim apa? Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, dan juga di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Mereka menyatakan makna qalbun salim itu qalbun salim minadz dzunub, hati yang selamat dari dosa-dosa hati. Jadi kalau meninggal membawa penyakit-penyakit hati, itu terhitung berdosa, dan nanti akan menyusahkan orang tersebut di alam selanjutnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mulai dari alam barzah sampai hari kebangkitan menjadi bermasalah kalau meninggalnya membawa dosa-dosa hati. Makanya Nabi mengajarkan doa, kemudian diajarkan kepada sahabat, diajarkan kepada ahlul bait, sahabat ahlul bait mengajarkan kepada murid-muridnya para tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya tabi'ut tabi'in, diajarkan lagi kepada ulama salaf, kemudian diajarkan terus sampai ulama khalaf dan mutaakhirin. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersanad dan diamalkan oleh seluruh ulama lintas mazhab, lintas tariqah. Doa ketika kita bercebok. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Kenapa yang disebut hati terlebih dahulu? Karena ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Mereka berusaha menghindari dosa-dosa fisik, mereka berusaha taat, tapi mereka lupa ada dosa yang masih tersembunyi dalam hatinya. Maka itu menjadi pertanggungjawaban hisab di yaumil qiyamah,
di dalam hatinya yang akan memberatkan dia sehingga dia nanti diseret dan dibawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka penyakit ini disebutkan penyakit hati, penyakit badan. Tapi yang lebih berbahaya penyakit hati. Kalau penyakit fisik justru sebaliknya. Kalau seorang hamba itu dia bersabar. Makna bersabar, dia berobat tetap, tapi dalam keadaan tidak memprotes ketetapan tersebut yang Allah sudah berikan kepadanya. Kebalikannya, dia dapat pahala. Tapi penyakit hati, kebalikannya, dia mendapat dosa. Makanya penyakit hati ini lebih berbahaya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jika berkaitan penyakit hati, mulai dari ayat pertama di Al-Quran sampai ayat paling akhir dari 114 surat, 6.666 ayat, kalau sebut penyakit hati diisi dengan informasi keburukan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Semuanya keburukan. Kalau hati sudah sakit, telinga terkunci, tertutup, mata tertutup. Hati ini yang menjadi rajanya, hati ini yang menjadi mesinnya. Jika mesin ini yang rusak, maka mata, telinga, semuanya menjadi tidak berfungsi. Dia gak bisa melihat kebaikan, dia tidak bisa mendengar nasihat yang baik, dan tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Gisyawah, karena hatinya sudah mati, hatinya sudah terkunci. Itu beda dengan ulama-ulama yang hatinya hidup. Sampai setingkat mereka itu ada yang meninggal karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dia merespon hati yang begitu bersinar, hati yang begitu bersih, ketika dia mendengar firman Allah dengan penuh keyakinan. Itu dia mendengar bukan dengan telinganya, tapi sudah sampai kepada ruhaninya. Ruhanianya itu sudah tersentuh dengan firman Allah. Ada seorang sufi bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad memiliki anak namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Itu meninggal dunia karena sebab mendengar firman Allah. Ada yang membacakan Al-Quran, dia paham maknanya, dia paham tafsirannya, dia paham takwilnya, dan hatinya memang sudah siap untuk menerima firman itu. Namun terlalu tinggi derajat hatinya itu, dia meninggal dunia. Ada yang membaca surat Al-An'am, walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakun minal mu'minin. Kharra mayyitah. Dia mendengar ayat itu, jatuh tersungkur, meninggal dunia. Ternyata apa makna ayat itu? Allah Ta'ala informasikan, wahai engkau Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat engkau akan melihat orang-orang kafir, mereka sebelum masuk ke dalam neraka diberhentikan mereka di depan pintu neraka. Ketika mereka melihat bagaimana pemandangan neraka, mereka mengatakan, seandainya kami bisa kembali hidup, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kami akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat masuk bukan ke telinga, tapi dia masuk ke dalam ruhnya, dia masuk ke dalam hatinya, dia masuk ke dalam sanubarinya. Maka ia meninggal dunia. Namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya. Anaknya bernama Ali. Ini diriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, yang dilahirkan tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Jadi tingkatan hati yang begitu suci, dia punya pengaruh yang sangat luar biasa. Tapi jangan sampai ini dia mencapai tahapan yang terlalu tinggi, jadinya seperti itu. Ini julukannya beliau apa? Qatilul Quran. Para ulama memberikan julukan kepada Ali ibn Fudail bin Iyad, orang yang dibunuh oleh Al-Quran, manusia yang dibunuh oleh Al-Quran, Qatilul Quran. Tabi'in terdahulu juga mengalami hal yang sama. Namanya Zarara ibnu Abi Aufa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala. Dia
memimpin sholat subuh. Dia membaca satu firman di surat Al-Mudaththir, di mana di firman tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّقُورِ, apabila sangkakala ditiupkan oleh malaikat, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَشِيرٌ, maka di hari itulah terjadi satu hari yang sangat berat, itu hari kiamat. Tersungkur dia jatuh, meninggal dunia. Tabi'in belajar kepada Ibnu Abbas, belajar kepada Abi Hurairah, belajar kepada Imran ibn Husain dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyakit fisik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, faman kana minkum maridha aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, kata sakit di sini, orang yang sakit, maridho, itu adalah sakit yang sifatnya fisik. Tapi yang fi qulubihim marad itu adalah sakit hati, hati yang berpenyakit. Maka Islam memiliki ajaran kita harus sehat di dua sisi. Sehat secara fisik, juga sehat secara rohania. Kalau dua hal ini sudah ada di dalam diri kita, maka hidup kita ini akan menjadi lebih baik, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Ada pepatah mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat berada di dalam tubuh yang sehat. Tapi pepatah terbalik juga bisa, al-jismus salim fi qalbis salim, tubuh yang sehat terdapat di dalam hati yang sehat, gak bisa dipisahkan. Itu filosofinya ada di lagu kebangsaan kita tuh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu dibangun, rohania dulu dibangun, baru raga itu menjadi sehat. Akal itu menjadi sehat, hati itu menjadi sehat. Kalau sudah sehat semuanya, baru Allah berikan cahaya di dalam sanubari kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.